September, yaitu bulan yang istimewa. Kenapa? Karena di bulan ini gereja kita berulang tahun pada tanggal 4 September yang ke-32 tahun. Wow, keren kan? Nah, untuk itu kakak mau kasih kamu ayatnya dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Dengar baik-baik. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus dengan iman yang teguh melalui pengajaran yang kamu dengar. Dan jangan lupa, biar hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Oleh sebab itu, coba ngomong lagi. Sebab itu, ya, jangan lupa. Selagi kamu ibadah online, jangan lupa untuk kamu siapkan hati, siapkan dirimu sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Jangan sambil makan, jangan sambil minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game, jangan sambil ngobrol, tapi fokus, berakar, bertumbuh dalam Dia, dalam pengajaran supaya iman bertumbuh. Amin. Nah, untuk Papi Mami, hai Papi Mami. Papi Mami terima kasih ya, anak-anaknya sudah didampingi untuk ibadah. Namun Papi Mami, alangkah lebih baik lagi kalau Papi Mami mendampingi mereka tidak cuma sekedar ibadah online, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari, supaya membangun manusia yang berakal mulai dari kecil, dimulai dari Papi Mami. Saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Duh, sebenarnya kita ada di mana sih? Gak tahu nih. Udah haus, panas, gak ada yang jualan lagi di sini. Tunggu. Kok jadi dengar suara nyanyi-nyanyian? Dia coba denger deh. Iya ya. Tapi kenapa mereka nyanyi? Oh iya, hari ini kan hari Minggu. Oh iya, kita ke sana yuk. Teman-teman, ayo kita ke sana. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, masih lemes ya kayaknya ya. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Luar biasa dong Kak. Nah, sekarang kita mau mulai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu. Yuk adik-adik kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau berkati lidah, bibir, hati kami ya Tuhan untuk dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Engkau juga yang berkati ibadah ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yang siap memuji sama-sama katakan amin. Yuk bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat
Tuhan lebih semangat lagi ya. Yuk. Adik-adik sekarang duduk yang rapih ya. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Udah gak ada yang boleh bercanda-bercanda lagi. Kita mau fokus cuman buat Tuhan, oke? Kuasa-Mu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
teman-teman, kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Haleluya, Engkau Allah yang kusembah, Engkau Allah yang kuagungkan, Engkau sumber kekuatan dan perlindungan. Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan permohonan doa kami secara khusus bagi bangsa Indonesia. Saat ini COVID-19 kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi pemimpin bangsa Indonesia, baik Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, dan seluruh pemerintahan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah, Yesus Tuhan yang berkuasa atas setiap ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di hari ini kami datang kepadamu untuk menaikkan penghormatan doa kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih sekolah. Curahkanlah roh-Mu, berikanlah kepintaran dan hikmat, terlebih di masa-masa COVID-19 ini. Kami sekolah harus secara online. Melalui kuasa kasih-Mu, kami rindu untuk sekolah seperti biasa, belajar di sekolah. Berikanlah hati yang bijaksana kepada guru yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi permohonan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hai teman-teman, aku akan mendoakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Jo, tadi seneng banget ya nyanyi-nyanyinya. Iya, tapi kok Jo rasanya kayak haus banget ya? Iya, udah haus, lapar, panas lagi. Sebenarnya kita di mana sih? Teman-teman, tahu gak kita ada di mana? Apakah kalian tidak tahu negeri ini mengalami kekeringan? Bangsa Israel menjauh dan meninggalkan Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Elia. Dan Nabi Elia berkata bahwa negeri ini selama 3 tahun 6 bulan akan mengalami kekeringan dan tidak ada hujan. Tanaman mati, hewan-hewan pun, dan semua menjadi putus asa. Raja yang memimpin bangsa ini adalah raja yang jahat. Namanya Raja Ahab. Dia benci Tuhan dan juga benci Nabi Elia. Apakah kalian mau bertemu dengan Raja Ahab? Ayo. Lihat, ternyata ada Nabi Elia sedang berbicara dengan raja. Apa ya yang mereka bicarakan? Kita dengarkan yuk. Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan kau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan kau telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Sebel. Ternyata akan ada pertarungan antara Nabi Baal dan Nabi Elia. Kita lihat yuk. Adik-adik lihat, para Nabi Baal dan seluruh orang Israel berkumpul di Gunung Karmel. Di Gunung Karmel, Elia berbicara dengan nabi-nabi Baal. Yuk kita dengarkan apa yang mereka sedang bicarakan. Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Jadi, Nabi Baal dan Nabi Elia akan membuat mezbah, memotong lembu, menaruh di atas kayu api, tapi tidak boleh menaruh api. Siapa yang mengirimkan api dari surga, dialah Tuhan yang benar. Lihat adik-adik, pertarungan akan segera dimulai. Nabi Baal berseru-seru memanggil dewa mereka. Dewa, dewa, turunkan api, turunkan api, turunkan api. Tapi sampai siang, api tidak turun.
Nabi Baal berseru lebih keras lagi, "Dewa, turunkan api." Tapi api tidak turun juga. Bahkan mereka melukai tubuh mereka, api juga tidak turun. Mereka memanggil lagi, "Dewa, dewa, turunkan api." Tapi sampai petang, api tidak turun juga. Nah, sekarang tiba giliran Nabi Elia. Nabi Elia mengambil 4 buyung air, dia melemparkannya ke atas kayu api, dan masih kurang. Dia mengambil 4 buyung lagi, dan sekarang mezbahnya basah. Tetapi Elia mengambil 4 buyung air lagi. Sepertinya tidak mungkin ada api menyala. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan. Elia berkata, "Tuhan, tunjukkan kepada orang-orang bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang hidup sejati." Wow, api turun dari surga. Api membakar seluruh mezbah. Luar biasa, dahsyat. Ayo adik-adik, tepuk tangan semuanya. Adik-adik melihat api turun dari surga, orang-orang Israel tersungkur. Mereka berteriak, "Tuhan, Dialah Tuhan." Mereka sadar mereka telah berdosa dan minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Tuhan mengirimkan api dari surga. Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dialah Tuhan Allah, Tuhan yang hidup, yang mendengarkan doa orang percaya dan yang berseru kepada Tuhan. Adik-adik, hari-hari ini Tuhan sedang mencari anak-anak yang mau bertekun di dalam doa agar api Tuhan turun melawat Indonesia, memulihkan Indonesia. Adik-adik yang mau bertekun di dalam doa, mari bangkit berdiri, tundukkan kepala. Kak Happy akan berdoa buat adik-adik. Tuhan, Engkau melihat setiap adik-adik kami yang mengangkat tangannya. Mereka rindu untuk terus berdoa bagi bangsa ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau akan memulihkan bangsa kami. Engkau akan menyembuhkan bangsa kami. Dan kami percaya kuasa mujizat Tuhan akan nyata atas bangsa kami. Tuhan, Roh Kudus, kami berdoa, mampukan setiap adik-adik kami untuk mereka terus bertekun di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom generasi Yeremia. Sekarang kita akan memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Siap teman-teman? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom generasi Yeremia. Sekarang waktunya generasi Yeremia menghafalkan ayat hafalan. Sekarang waktunya buat anak kelas balita. Yang anak kelas balita katakan halo. Ayat hafalannya dari 2 Tawarik 7 ayat 14a. Sekali lagi, 2 Tawarik 7 ayat
14a. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Sekali lagi, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Yes, sekarang buat yang anak kelas Pratama dan Madya. Yang anak kelas Pratama Madya katakan hai. Ayat hafalannya dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Sekali lagi, 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekali lagi, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dadah! Yuk adik-adik, kita mau sama-sama akhiri ibadah kita hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri ya. Generasi Yeremia yang luar biasa, ayo siapkan hatimu untuk terima berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi, lebih tinggi lagi. Sekarang terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa yang mengalir melalui Tuhan Yesus Kristus. Kasih anugerah perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang terima dan percaya katakan amin. Selamat hari Minggu.